Yesuslah penyelamat hidupku, lepaskan ku dari belenggu dosa. Dia pimpin jalan hidupku jadi baru, dan tanggalkan hidup yang penuh noda. Yesuslah penyelamat hidupku, lepaskan ku dari belenggu dosa. Dia pimpin jalan hidupku jadi baru, dan tanggalkan hidup yang penuh noda. Engkaulah jalan kebenaran dan hidup, untuk dapat sampai kepada Bapa. Ku sembah dan ku muliakan namamu, Yesuslah Tuhan dan Rajaku. Yesuslah penyelamat hidupku, lepaskan ku dari belenggu dosa. Dia pimpin jalan hidupku jadi baru, dan tanggalkan hidup yang penuh noda. Engkaulah jalan kebenaran dan hidup, untuk dapat sampai kepada Bapa. Ku sembah dan ku muliakan namamu, Yesuslah Tuhan dan Rajaku. Yesuslah Tuhan dan Rajaku. Yesuslah Tuhan dan Rajaku. Amin. Shalom, kasih Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam berkat Tuhan, dalam penyertaan Tuhan dalam hidup kita semua. Dan biarlah kita sekarang persiapkan diri kita untuk menerima dan menyambut firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami siap menyambut firman-Mu. Urapilah kami semua, dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, agar tidak kembali dengan sia-sia. Dia boleh tumbuh dalam hidup kami dan menghasilkan buah yang baik dan berlipat ganda, sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Dan berikan juga pada kami ya Tuhan, urapan roh hikmat dan wahyu daripada-Mu, agar kami boleh menangkap dan mengerti isi firman-Mu, maksud firman-Mu ini dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan, kami siap sambut firman-Mu ini hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, sekali lagi shalom dan kasih Tuhan. Selamat berjumpa kembali, dan kita segera persiapkan diri kita untuk masuk ke dalam firman Tuhan. Tema dari firman Tuhan pada hari ini saya pilihkan yang bertemakan hal-hal yang perlu untuk dilupakan. Kita sudah pernah belajar, tidak pernah membahas ada hal-hal yang tidak boleh kita lupakan. Sebaliknya ada juga hal-hal yang perlu untuk kita lupakan. Jadi biar kita bisa memilah-milah dengan baik mana yang perlu kita lupakan, mana yang tidak boleh kita lupakan sama sekali ya. Jadi jangan kita generalisir semua dilupakan atau semua diingat. Ya bukan begitu ya. Ada hal yang perlu diingat, tapi ada hal yang perlu dilupakan ya. Nah, apakah itu? Yang pertama yang perlu kita lupakan adalah segala jasa kita pada orang. Segala kebaikan kita tidak perlu kita ingat-ingat, kita perlu lupakan itu. Mari kita baca Yakobus 4 ayat 16. Namun sekarang kamu memegahkan diri dalam kecokakanmu, dan semua kemegahan yang demikian itu jahat ya. Jadi kenapa memegahkan diri? Kenapa menyombongkan diri? Karena mengingat-ingat terus semua jasanya, prestasinya, kebaikannya ya. Jangan kita ingat-ingat terus, agar kita jangan cenderung nanti jatuh dalam memegahkan diri, malah jadi sombong dan sebagainya. Nah, kita baca lagi di 1 Korintus 13 ayat yang keempat. 1 Korintus 13 ayat yang keempat.
Kasih itu sabar, kasih itu baik hati, ia tidak cemburu, dan ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Nah, bisa terjadi ini semua, memegahkan diri dan sombong, karena kita selalu mengingat terus, kita patri terus di ingatan kita akan segala jasa kita, kebaikan kita. Tidak perlu ya, yang penting Tuhan sudah tahu kok ya. Nah, jadi jangan sampai demikian. Berikutnya kita baca lagi di Efesus 2 ayat 9. Surat Efesus 2 ayat 9. Itu bukan hasil pekerjaanmu, supaya tidak ada orang yang memegahkan diri. Jadi kalau kita anggap itu jasa kita anggap itu kebaikan kita, itu keliru, karena itu bukan jasa kita, tapi itu Tuhan yang bekerja lewat kita ya. Kita perlu tahu. Jadi jangan sampai kita jatuh dalam memegahkan diri, karena mengingat-ingat terus apa yang kita pernah lakukan, kebaikan buat orang lain dan sebagainya ya. Terakhir kita baca di Matius 6 ayat 3 dan 4. Namun jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekah itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat dengan tersembunyi itu akan membalasnya kepadamu. Tidak perlu kau ingat-ingat terus ya. Nah, kemudian jadi kita tahu dengan baik bahwa itu adalah perintah Tuhan. Kenapa? Kalau kita tidak melakukan itu, malah kita ingat-ingat terus, maka kita akan cenderung merasa besar kepala, cenderung mengharapkan bahkan balasan imbalan. Tidak lagi dengan tulus sukarela jasa kebaikan itu kita lakukan buat orang lain, kita mengharapkan imbalan daripada dia. Kalau tidak mendapatkannya, bisa-bisa hidup kita akan diwarnai rasa kecewa. Nah ini bahkan rasa kecewa yang bisa buat kita akhirnya undur dari Tuhan, malah kecewanya kepada Tuhan lagi. Kenapa? Merasa tidak mendapatkan balasan atau perbuatan baik jasa yang kita lakukan buat orang lain. Bisa-bisa merasa sudah paling baik hati di dunia ini, paling suci di dunia ini, sehingga akhirnya tidak pernah maju-maju lagi. Bisa-bisa sekali lagi ya, menjadi orang yang sombong, megahkan diri mana-mana, dan bisa cenderung untuk membesar-besarkannya, bahkan membangga-banggakannya, sehingga dimanapun dideklarasikan jadi bahan untuk memotivasi dirinya katanya ya, dan lain-lain yang bernuansakan negatif sudah buat kita, jadi bukan positif. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang harus kita lupakan? Jangan ingat terus kesalahan orang lain pada kita, jangan diingat-ingat terus, tapi kita ampuni dan kita lupakan, serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan ya. Kita baca 1 Korintus 13 ayat 5. 1 Korintus 13 ayat yang kelima. 1 Korintus 13 ayat yang kelima. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri. Ia tidak marah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain ya. Kalau kita tidak lupakan, berarti kita nyimpan kesalahan orang lain di sini. Kita baca Mazmur 25 ayat 7. Kita Mazmur pasal 25 ayat ke-7. Dosa-dosa masa mudaku dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat lagi. Sesuai dengan kasih setiamu, ingatlah aku demi kebaikanmu ya Tuhan. Ini yang kita minta pada Tuhan, tapi jangan sampai kita melakukan yang sebaliknya ya. Kita perlu ingat hal itu. Lalu kita baca lagi Ibrani 8 ayat 12. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Itu teladan dari Tuhan yang kita bisa ingat. Bayangkan kalau Tuhan mengingat terus kesalahan kita, gimana? Nah, tapi kita kadang-kadang ingat terus kesalahan orang pada kita. Tiap lihat mukanya, waduh, bencinya keluar dalam hati kita. Maka itu sangat tidak baik buat kita. Masih banyak saudara ayat yang lain, tapi tidak usah saya bacakan semua. Intinya, Anda harus tahu bahwa kalau kita tidak melupakan kesalahan orang pada kita, tidak mau melupakannya, itu akan menimbulkan rasa benci, sakit hati, dan kemudian menumbuhkan dendam dalam hati kita. Akibatnya hidup kita dicemari oleh kedendaman, kebencian, dan sebagainya. Dan ini akan mendorong kita untuk ingin membalasnya dan melakukan pembalasan itu. Padahal Tuhan mengajarkan pembalasan itu haknya Tuhan, bukan haknya kita ya. Haknya Tuhan. Kita baca di kitab Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Jelas sekali perintah Tuhan ya. Lalu kita baca lagi Efesus 6 ayat 8. Kitab surat Efesus 6 ayat 8. Kamu tahu bahwa siapa orang baik hamba maupun orang mereka, kalau ia telah berbuat baik, ia akan terima balasannya dari Tuhan. Ingat, balasan itu dari Tuhan, bukan dari kita ya. Mazmur 25 ayat 7. Dosa-dosa masa mudaku dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat lagi. Sesuai dengan kasih setiamu, ingatlah aku demi kebaikanmu ya Tuhan. Nah, ini doa kita.
Kalau kita bisa berdoa demikian, masa kita melakukan sebaliknya ya. Jadi masih ada yang lain, tapi tidak perlu kita baca semua. Jadi sekali lagi, biarlah kita sungguh-sungguh untuk bisa melupakan kesalahan orang, supaya kita jangan terikat, tercemari, terkontaminasi oleh dendam melulu isinya hatinya ya. Itu yang kedua yang harus kita lupakan. Yang ketiga harus kita lupakan kegagalan yang kita alami di masa lalu. Kenapa banyak orang mengatakan ya harus kita ingat itu masa depan ya. Banyak juga di dunia mengatakan kegagalan di masa lalu ada jalan untuk menuju keberhasilan di masa depan katanya ya. Itu adalah pengharapan untuk kita mencapai hari depan yang lebih baik ya. Dan kita sebagai orang percaya, kita punya Tuhan, kita masih punya harapan yang baik untuk masa depan kita. Mari kita baca Amsal 23 ayat 18, asal kita tetap bersama Tuhan. Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada kata Tuhan, dan harapanmu tidak akan hilang. Jadi jangan kau letoy hanya karena kegagalan masa lalu. Bangkit ya, bangkit bersama Tuhan, berjalanlah ke depan bersama dengan Tuhan ya. Kita harus ingat, dunia pun mengatakan demikian. Bangkitlah, lupakan kegagalan, move on kata orang dunia gitu ya. Karena kegagalan katanya dunia adalah jalan dan pintu menuju kepada keberhasilan. Ingat saja, itu seorang penemu lampu listrik itu. Kata orang sih katanya sebelum itu dia banyak alami kegagalan, tapi dia tidak menganggap itu kegagalan, tapi belum menemukan yang diinginkan itu, tapi menemukan yang lain. Akhirnya ditemukan juga, berarti menuju kepada keberhasilan, karena dia tidak tersungkur, terpuruk oleh kegagalan di masa lalu, walaupun orang bilang itu sebagai kegagalan. Maka lupakanlah kegagalan kita, berharaplah pada Tuhan, bergantunglah pada Tuhan, berpeganglah pada Tuhan, dan berjalanlah ke depan ya. Itu kita harus tahu. Yang keempat harus kita lupakan ya, dosa-dosa yang kita lakukan dulu yang sudah kita bereskan dengan Tuhan. Lupakanlah itu semua, karena itu akan membebani kehidupan kita. Karena Tuhan juga mengatakan Tuhan melupakan kok, bukan cuma ngampuni, Tuhan melupakan. Mari kita baca 2 Tawaret 7 ayat 13-14. Ada sebuah lagu yang tulis tentang hal ini ya. Kita perlu tahu Tuhan menjamin kepada kita. 2 Tawaret 7 ayat 13 dan sampai 14. Apabila aku menutup langit kata Tuhan sehingga tidak ada hujan, apabila aku menyuruh belalang makan habis hasil bumi, dan apabila aku menimpakan sampar di antara umatku, lalu umatku yang dinamai menurut namaku merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, serta berbalik dari jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka ya. Dosa itu sudah kita bereskan, jangan kita ingat-ingat terus, nanti kita tidak bisa berjalan maju, tidak bisa move on, nanti menghalangi langkah maju kita. Terakhir untuk poin ini kita baca di Filipi 3 ayat 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap aku telah menangkapnya, tapi ini aku lakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Tapi jangan salah ya, jangan semua yang di belakang kita lupakan. Orang tua kita lupakan siapa dia, anak kita lupakan sudah punya anak, bukan begitu ya. Tetapi hal tertentu, antara lain yang paling penting adalah lupakan sudah semua dosa-dosa yang sudah kita bereskan dengan baik dengan Tuhan. Lupakan saja itu ya. Dan sebelum itu semua kita juga perlu melupakan ya hal yang kelima ini, hal-hal yang menyakitkan bagi kita rasa menyakitkan ya, karena kita tidak melakukan ini. Bila kita tidak melakukannya, maka ini bisa menjadi trauma untuk hidup kita ya, hidup kita selanjutnya. Kalau trauma, tidak ada yang bisa kebetulan dalam hidup ini ya, semua itu Tuhan lakukan atau Tuhan izinkan karena untuk mendatangkan terbaik bagi kita. Walaupun itu menyakitkan pada saat itu rasanya, tapi kedepannya kalau Tuhan izinkan itu adalah memberikan kebaikan bagi kita. Kita baca Roma 8 ayat 28. Kita tahu bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu. Jadi Tuhan bukan tinggalkan gitu saja, abaikan gitu, enggak, tapi turut bekerja dalam segala sesuatu, baik hal yang enak bagi kita maupun hal yang menyakitkan bagi kita ya. Tuhan turut bekerja, yaitu untuk mendatangkan kebaikan demi orang-orang yang mengasihi Allah, yaitu mereka terpanggil sesuai dengan rencananya. Jadi kita perlu tahu semua sudah diatur oleh Tuhan, semua masih dikendalikan oleh Tuhan. Dan justru itu kenapa diizinkan Tuhan, untuk membentuk kita, untuk memproses kita ya, supaya kita menjadi lebih baik lagi. Jadi itulah hal-hal yang perlu kita lupakan. Saya ulang lagi, yang pertama yang perlu kita lupakan segala jasa kebaikan kita pada orang lain atau kepada siapa saja. Yang kedua, segala kesalahan kita ya,
segala kesalahan orang pada kita. Yang ketiga, hal-hal yang menyakitkan dalam kehidupan kita, itu perlu kita lupakan. Yang kelima, kegagalan, secara khusus kegagalan di masa lalu, lupakan saja. Dan yang terakhir, dosa-dosa yang sudah kita bereskan dengan baik di hadapan Tuhan, ya. Kita lupakan itu agar kita bisa berjalan ke depan, mengarah ke depan dengan sebaik-baiknya. Sudah move on. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita akhiri ibadah ini dengan terima berkat dari Tuhan. Angkat kedua tanganmu, kita akan terima berkat dari Tuhan. Kembalilah ke aktivitas masing-masing dengan berkat yang terbaik dari Allah Bapa di sorga, dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan, terutama urapan yang penuh dengan Roh Kudus, agar kita bisa betul-betul melupakan apa-apa di masa lalu yang harus kita lupakan, dan biarlah itu menyertai kita mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini, sampai Maranatha, Tuhan datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan terima berkat Tuhan ini sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Haleluya. Puji Tuhan. Sampai jumpa. Tuhan Allah yang mulia, Raja segala raja, penolongku yang setia, penguasa semesta. Mari kita sembah Dia dan muliakan nama-Nya sampai selamanya. Kasih Tuhan melimpah bagi kita, tiada yang setara dengan Kau Tuhan. Hidupku di tangan
segala raja, penolongku yang setia, penguasa semesta. Mari kita sembah Dia dan muliakan nama-Nya sampai selamanya. Kasih Tuhan